Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Kafabihi dan rekan saya Ahmad Alek Muntaha. Kami di sini sudah berada di depan kediaman Bapak Nurhayin SHMH selaku jaksa madya yang bekerja di Kementerian Kejaksaan Negeri Jember. Kami di sini akan mewawancarai sedikit tentang apa itu korupsi dan sedikit tentang pendidikan anti korupsi. Nah, baik, sekarang kami sudah berada di kediaman Bapak Nurhayin SHMH selaku jaksa fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jember dengan pangkat jaksa madya. Begini Pak, kedatangan kami di sini untuk memenuhi tugas terkait tentang mata kuliah anti korupsi. Yang saya tanyakan kepada Bapak selaku salah satu aparat penegak hukum. Apa definisi tindak pidana korupsi itu, Pak? Tindak pidana korupsi itu adalah dilihat dari segi bahasa, nah itu merupakan perbuatan yang kotor. Kalau bahasa Yunani itu koruptia itu artinya busuk. Jadi kalau korupsi itu perbuatan yang kotor dan busuk. Nah, definisi dari tindak pidana korupsi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto tadi itu atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Korupsi adalah perbuatan, itu setiap orang melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum, baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara. Nah, dalam undang-undang ini setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang 31 1999, ancaman hukuman pidananya itu minimal 4 tahun dan denda minimal 200 juta, maksimal hukuman mati atau maksimal hukuman 20 tahun dengan denda maksimal 1 miliar. Nah, itu tentang definisi tindak pidana korupsi, itu orang yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan jabatan sehingga dapat merugikan keuangan negara. Bagaimana bisa dapat merugikan keuangan negara itu, Pak? Apabila pelaksana dari pejabat yang melakukan kegiatan, baik itu kegiatan proyek yang sumber dananya itu dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah, itu tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan yang telah ditentukan, yaitu pedoman umum dan petunjuk teknis. Sehingga dalam pelaksanaan menggunakan keuangan negara itu tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuan yang berlaku. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pedoman umum dan petunjuk teknis dalam pelaksana kegiatan yang terkait tentang keuangan negara, Pak? Yang dimaksud dengan pedoman umum itu aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini sesuai dengan kegiatan itu, apakah itu pemerintah dalam negeri atau itu dari pemerintah kegiatan daripada sesuai dengan
peruntukannya, yaitu setiap departemen itu kan mempunyai anggaran keuangan negara. Nah, itu sudah baku, di situ harus disesuaikan dengan petunjuk yang ada. Suatu contoh dalam hal ini ya, kampus Anda ya atau universitas apa itu PGRI atau IKIP PGRI mendapat bantuan hibah ya dari Menteri Keuangan ya, sebesar 1 miliar, dan itu digunakan untuk apa? Uang 1 miliar itu kalau itu digunakan untuk kegiatan rehabilitasi gedung atau salah satu untuk kegiatan pembiayaan biaya siswa, maka pedoman itulah yang harus sesuai dengan peruntukannya. Petunjuk teknisnya bagaimana diatur di situ. Kalau itu untuk rehabilitasi gedung, kalau nilainya ya, di atas 200 juta harus diadakan lelang, dibentuk PPATK, istilahnya itu PPK itu bukan PPATK, PPK yaitu panitia kegiatan pelaksana proyek, dilelang secara terbuka. Tapi kalau itu nilainya di bawah 200 juta cukup ya, di petunjuk teknis itu cukup ya, ditunjuk pelaksananya itu, tapi tetap harus beracuan kepada ya konsultan. Nah, konsultan ini tentunya diambil dari konsultan PU di Cipta Karya yang bisa menangani masalah proyek kegiatan pembangunan itu. Jadi sifatnya itu harus sesuai dengan pedoman umumnya itu bahwa anggarannya dapat sekian digunakan untuk ini ya toh. Terus kemudian pedoman petunjuk teknisnya kegiatan pelaksanaannya, nah itu yang harus dilaksanakan sesuai dengan Kepres bagaimana, itu ada aturannya ya. Jadi nggak boleh menyimpang dari kedua pedoman umum kalau itu kegunaannya untuk gedung rehabilitasi, kalau itu untuk biaya siswa ya harus nggak boleh dialihkan ya. Kalau itu dialihkan berarti tidak sesuai dengan peruntukannya, melanggar ya. Terus kemudian pelaksanaannya diatur oleh petunjuk teknis tadi itu ya. Harus diadakan panitia pelaksana kegiatan. Tapi kalau untuk beasiswa tidak perlu ya, karena itu sudah ada ketentuan di petunjuk teknisnya ini gitu. Jadi mahasiswa ini dapat beasiswa seumpama per semester dapat berapa, katakanlah dapat 6 juta atau 10 juta, ya sudah sesuai dengan itu, nggak boleh dirubah. Nanti untuk beasiswa pas digunakan untuk beli komputer, kemudian untuk honor dosen ya, untuk kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya, itu nggak boleh, itu namanya tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak berbagai definisi korupsi dan bagaimana solusi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka harus ya, melaksanakan kegiatan ya, yang menyangkut dengan keuangan negara itu harus terbuka ya, secara umum, transparan, nah, kemudian dan bertanggung jawab. Artinya itu di sini dibuatkan pertanggungjawaban, yaitu penggunaan anggaran itu dan didukung dengan pembuktian atau dengan alat bukti pendukung ya, baru itu bisa diminimalisir itu tindak pidana korupsi itu sedemikian rupa. Nah, kalau tidak ada transparan kemudian tidak didukung dengan alat bukti atau pembuktian yang mendukung kegiatan itu, pasti itu akan terjadi rekayasa. Jadi harus didukung dengan barang bukti yang mendukung kegiatan itu sendiri, seperti kwitansi, terus kemudian contoh salah satunya itu ya, terus kemudian perincian penggunaannya itu untuk apa harus jelas di situ. Itu. Baik Bapak, terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.